Peristiwa penusukan ulama Syekh Ali Jaber di Lampung masih menyisakan kepedihan di hati kaum muslim di tanah air. Bagaimana mungkin seorang ulama yang tulus ikhlas memperbaiki akhlak dan perilaku masyarakat mendapat perlakuan yang demikian? Insiden penikaman terjadi Minggu sore saat ulama asal Arab Saudi ini mengisi ceramah di Tanjung Karang Barat, Lampung. Alhamdulillah, Syekh Ali Jaber selamat dan pelaku sudah tertangkap. Belum diketahui motif pelaku penusukan. Namun begitu, banyak pihak yang bereaksi keras dan menyesalkan kejadian ini. Yang pertama, saya turut berduka dan mendoakan mudah-mudahan beliau segera sembuh dan tidak ada aral yang beliau hadapi. Ini menjadi kewaspadaan bagi kita semuanya ya. Karena guru itu, ulama itu, bisa berarti seorang mu'alim, pengajar, atau mudaris, atau bahkan mu'adib, mengajarkan kepada kita adab, atau bahkan seorang murabbi, penjaga kita. Kok mendapatkan perlakuan seperti ini? Apapun motifnya itu ya naudzubillah min dzalik lah. Maka saya minta kepada aparat kepolisian untuk betul-betul mengusut ini sampai tuntas. Kalau memang ada yang nyuruh siapa? Kalau memang ada jaringan apa? Gitu. Karena begini, banyak tuduhan dari netizen begini. Di Indonesia itu, kalau yang ditikam itu pejabat, itu jatuhnya tuduhannya teroris. Tapi kalau yang diserang itu kiai atau ulama, biasanya tuduhannya orang gila gitu. Lah, ini kewajiban polisi untuk mengusut secara tuntas gitu. Kalau memang gila ya kita gimana lagi tuh. Tapi kalau tidak gila ya jangan digilakan. Gitu. Jadi saya percaya dengan profesionalisme dari teman-teman kepolisian untuk bisa mengutus ini dengan semestinya. Lah bagaimana sih sebenarnya kita itu memposisikan ulama itu gitu. Dalam kaidah kitab taklim itu disebutkan al-ilmu bila syaikhin fasyaikhu syaitan. Ilmu tanpa guru, gurunya itu setan. Bahkan begitu mulianya seorang guru, Sayyidina Ali mengatakan, ana abdun man allamani walau harfan wahidan. Saya itu hamba bagi siapapun yang mengajarkan saya walaupun cuma satu guru. Artinya posisi guru itu luar biasa. Maka kalau orang tua itu yang melahirkan kita dari alam ruh, dari alam rahim ke alam dunia, maka guru itulah yang mengangkat derajat manusia dari alam dunia ke alam langit. Maka perlakuan-perlakuan yang diterima oleh seorang guru, rasa hormat seorang murid kepada guru, itu bukan atas permintaan guru, tapi merupakan bakti, merupakan khidmat, bagaimana kemudian seorang murid itu harus menghormati guru. Harapan saya ke depan, yuk sama-sama bahwa kemudian kasus seperti ini tidak boleh kembali terjadi. Semua ulama, entah ulama besar maupun ulama yang nggak besar, ulama kampung, ulama kota, yang skala kampung atau skala nasional, semuanya wajib kita hormati. Karena dari mereka lah kemudian ilmu ini bisa terpancar, ilmu ini bisa berkembang dan lain sebagainya. Saya berharap panitia-panitia pengajian untuk lebih perhatian terhadap keamanan para guru-guru kita. Majelis Ulama Indonesia MUI tidak terima dengan peristiwa ini dan meminta kasus penusukan ini diproses hukum secara terbuka supaya tidak menimbulkan kecurigaan di masyarakat. Pernyataan tegas MUI ini disampaikan menyusul pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang telah menginstruksikan agar aparat keamanan Lampung membongkar jaringan dan motif pelaku penusukan Dai Kondang Syekh Ali Jaber. Syekh Ali Jaber sudah cukup dikenal di tanah air karena telah lama mengisi kajian dan ceramah di berbagai stasiun televisi dan di masjid-masjid di seluruh pelosok tanah air. Pesan-pesan dakwahnya yang lembut dan mencerahkan membuat suasana adem. Itulah mengapa peristiwa ini cukup mengagetkan masyarakat. Aku ikut prihatin ya. Beliau kan ini orang baik ya, tokoh agama yang kita hormati. Tiba-tiba ditusuk yang tidak tahu permasalahannya apa, saya nggak tahu permasalahannya apa, tapi yang saya lihat dari kacamata saya, beliau adalah orang baik. Orang yang tidak mengujar kebencian, mengajak orang-orang untuk benci dengan sesuatu itu tidak. Orang yang selalu mengajak perdamaian, tiba-tiba harus ditusuk gitu sama seseorang yang tidak bertanggung jawab yang katanya gila. Masa sih orang gila bisa menusuk
kiai ini gitu. Saya sih belum pernah ketemu sama beliaunya, cuma saya sering lihat ceramah-ceramahnya, sering mendengar ceramah-ceramahnya. Menurut Mpok itu ya sangat sadis ya, tapi nggak tahu sih kelanjutannya gimana ya, mudah-mudahannya udah ketemu penusuknya itu, maksudnya udah ditangkap langsung dipenjarain aja, udah dihukum. Ya karena lagi lagi itu ya, lagi ceramah ya, iya. Mudah-mudahan sih udah langsung ditindak aja. Disayangkan ya, maksudnya dia nggak ngomong apa-apa, nggak ngomong, datang kalau lihat videonya datang langsung nusuk. Untung yang ketusuk tinggi gede, berdiri mundur langsung orangnya, tinggi gede kan dia langsung pokoknya nangkis gitu, dia tepis, tapi udah masuk, udah keburu masuk. Ya nggak perlu pakai gitu, ajak ngomong aja, ente gini gitu aja udah. Kan lo gitu lebih tua kan jauh, itu kan bocah kayaknya tuh ngeliat mukanya bocah bener. Dai bernama lengkap Ali Saleh Muhammad Ali Jaber yang sudah fasih bahasa Indonesia ini memang asli dari Saudi Arabia. Lahir di kota Madinah, Arab Saudi, 3 Februari 1976 dan menyelesaikan pendidikan formal dari sekolah dasar hingga tingkat menengah di Madinah. Lalu berguru pada ulama-ulama ternama di kota Nabi, khususnya ilmu Al-Quran. Sempat mengajar hafalan Al-Quran di Masjid Nabawi dan imam di salah satu masjid di Madinah Al-Munawwaroh. Syekh Ali Jaber menikah dengan wanita asal Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 2008 lalu. Pernikahan inilah yang mengantarkan Syekh Jaber terbang ke Indonesia. Ulama yang hafal Al-Quran sejak usia 10 tahun ini kemudian aktif menjadi guru hafalan Al-Quran, imam salat, dan khatib di Masjid Lombok. Namanya semakin dikenal di tanah air saat diminta menjadi imam salat tarawih di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta. Kehadiran Syekh Ali Jaber mendapat sambutan baik oleh masyarakat Indonesia karena dakwahnya yang menyejukkan, penyampaiannya yang sangat rinci, dilengkapi dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Sejak saat itu, Syekh Ali Jaber mulai sering dipanggil keliling Indonesia untuk syiar Islam. Kiprah dan ketulusannya dalam berdakwah membuatnya dianugerahi kewarganegaraan Indonesia oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2012 lalu. Inilah yang menjadi amanah yang dijunjungnya untuk berdakwah di Indonesia. Sejak itu pula ia rutin mengisi acara keagamaan di media televisi. Untuk menyiarkan Islam lebih efektif dan melahirkan para penghafal Al-Quran di Indonesia, Syekh Ali Jaber mendirikan Yayasan Syekh Ali Jaber di Jakarta. Meski sudah populer, bahkan tak kalah dengan penceramah ternama Indonesia lainnya, Syekh Ali Jaber tetap rendah hati dan masih berkeliling menjadi khatib Jumat dan ceramah di masjid-masjid kecil di pelosok kota dan daerah. Rasulullah Muhammad SAW telah berpesan kepada umatnya agar selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah beliau. Sepeninggalan Nabi SAW, orang-orang yang menjadi rujukan diberi gelar ulama. Rasulullah SAW dalam suatu hadis, mereka bahkan disebut sebagai ahli warisnya para nabi dan rasul. Ulama adalah bentuk plural dari kata alim yang berarti orang yang berpengetahuan, ahli ilmu atau ilmuwan. Dalam agama, ulama memiliki kedudukan yang tinggi. Surah Az-Zumar ayat 9 menunjukkan Allah SWT mengisyaratkan tidak sama antara orang musyrik dan orang yang taat beribadah lantaran takut dan penuh harapan pada Sang Pencipta. Ayat yang sama juga ditutup dengan pertanyaan retoris. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui ya'lamuna dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya, orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran. Salah satu ulama termasyhur dalam era klasik, Ibnu Asakir, pernah mengingatkan orang-orang agar berhati-hati dalam menjaga lisan dan perbuatan. Jangan sampai menghina, menjelek-jelekan, atau menyakiti hati dan perasaan ulama. Sebab kedudukan ulama berbeda daripada orang biasa, termasuk sekalipun penguasa. Sampai-sampai pakar hadis asal Damaskus menasihati kita bahwa daging para ulama itu beracun. Maksudnya, siapapun yang telah memfitnah mereka pasti akan terkena nasib buruk bagaikan tubuh terkena racun. Al-Quran yakni surah Al-Hujurat ayat 12 mengibaratkan perbuatan menggunjing atau mencari-cari keburukan orang lain
sebagai memakan daging saudara sendiri yang telah mati. Maka menjelek-jelekan ulama di depan umum tentunya lebih parah. Tidak hanya diibaratkan sebagai orang yang menjijikkan, memakan bangkai, tetapi juga kelak menerima sakit akibat perbuatannya itu. Itulah mengapa Ibnu Asakir kemudian menegaskan, kita telah mengetahui sikap Allah terhadap orang-orang yang mencela para ulama. Maka siapa saja yang menghina para ulama dengan lidahnya, Allah akan menimpakan kematian hati kepadanya selagi dia di dunia. Allah Subhanahu wa taala telah mengancam orang-orang yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. Quran Surah Al-Ahzab ayat 57. Saat ini, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak ada lagi di tengah-tengah umat, tentu para ulama berperan sebagai penyambung lidah beliau yang menerima warisan dari beliau, yaitu ilmu agama. Bukankah dengan begitu, menyakiti ahli waris sama saja dengan menyakiti orang atau pihak yang mewariskan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran Surah Ali Imran ayat 18. Para ulama adalah wali Allah yang beriman kepadanya, senantiasa mendekat diri kepadanya dengan ketaatan dan amal soleh. Hidup dan mati mereka benar-benar diabadikan untuk Allah. Karenanya, siapa memusuhi para ulama, Allah nyatakan perang terhadapnya. Siapa yang diperangi Allah, pasti akan celaka dan binasa. Allah Ta'ala berfirman di hadis qudsi, siapa memusuhi waliku, maka aku nyatakan perang terhadapnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Imam Al-Nawawi rahimahullah dalam Al-Tibyan fi Adab Hamalah Al-Quran menukil perkataan Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i rahimahullah. Imam Nawawi menegaskan, jika ulama bukan wali-wali Allah, maka tidak ada yang menjadi wali Allah. Kata Ibnu Taimiyah, siapa yang diperangi Allah, pasti Allah menghancurkannya. Oleh sebab itu, tidak ada jalan lain, hendaknya kita bertakwa dan takut kepada Allah. Dan siapapun kita, agar tidak memusuhi, menyakiti, memfitnah, dan mengkriminalisasi ulama. Karena yang akan bangkit memusuhi adalah Allah, pencipta dan penguasa alam semesta.